Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Luvia Game Aquatic. Nah, hari ini dan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai treatment untuk jabung serta pecah bunga ya. Nah, di sini saya akan berbagikan beberapa faktor-faktor dalam mentreatment jabung dan pecah bunga. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama teman-teman. Nah, sebelum teman-teman ini memprogres ikan cana maru, saya di sini berbicara ikan cana maru varian Yellow Sendarum ya. Karena yang dominan itu di sini teman-teman pelihara dan saya juga pelihara ikan cana maru Yellow Sendarum. Nah, faktor yang pertama adalah sebelum membeli ikan itu kita hendaknya untuk membuat atau men-setting dulu tank, terus air, background, pasir. Nah, itu adalah hal yang paling penting sebelum mentreatment atau memprogres ikan cana maru Yellow Sendarum, yaitu buatlah tank itu senyaman mungkin agar ikan ini mampu hidup dengan nyaman di tank tersebut dan mampu membuat atau memaksimalkan bakat dari ikan tersebut teman-teman. Nah, untuk settingan tank itu saya sendiri dalam progres cabung dan pecah bunga itu biasa disetting dengan settingan polosan ya. Polosan bagaimana bang? Maksudnya bang, polosan yang dimaksud adalah dengan tidak ada aksesoris, entah itu batu, entah itu kayu atau yang lainnya ya. Nah, di sini biasanya saya hanya menggunakan pasir, entah itu pasir malang merah, entah itu pasir malang hitam. Tapi saya sendiri biasa menggunakan pasir malang yang warna merah teman-teman. Nah, untuk background di sini saya biasa menggunakan background dengan background putih ya. Itu sebenarnya sesuai selera kalian. Untuk settingan tank ini paling tidak buatlah nyaman ikan tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang paling penting menurut saya itu adalah air teman-teman. Mengapa air? Karena air ini sangat berpengaruh dalam progresan ikan cana maru Yellow Sendarum, entah itu di warna, entah itu di jabung, entah itu di bunga. Nah, kenapa saya berbicara air? Iya, karena air ini sangatlah banyak ya. Ada yang air PDAM, ada yang air sumur, ada yang air RO. Nah, yang menurut saya paling bagus adalah air RO isi ulang teman-teman. Kenapa? Karena di sana sudah terfiltrasi untuk air-airnya ya. Seperti itu teman-teman. Untuk yang memakai air PDAM gimana bang itu? Kalau saya sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan air PDAM teman-teman, karena air PDAM itu mengandung kaporit ya. Kaporit, entah itu kaporitnya itu sedikit, entah itu kaporitnya banyak, meskipun diendapin saya tidak menyarankan ya teman-teman, kecuali memang sudah tidak ada atau sulit untuk mendapatkan air yang RO ya terus teman-teman. Nah, untuk air sumur gimana bang? Nah, di sini saya menggunakan air sumur teman-teman, jadi selama ini aman-aman saja ya untuk progresan ikan cana maru Yellow Sendarum yang ada di rumah. Nah, berbicara faktor yang tadi, yaitu buatlah nyaman di settingan tank teman-teman ya. Entah itu settingan tank yang bagaimana atau yang seperti apa. Nah, yang paling penting adalah buat nyaman ikannya teman-teman. Nah, setelah setting tank, teman-teman bisa, faktor yang kedua ya, teman-teman bisa memilih progresan ikan cana maru Sendarum itu yang memiliki genetik yang bagus teman-teman. Jadi selain dari genetik, kita di sini juga memaksimalkan dari bakat ikan teman-teman. Jika bakat ikan itu di warna, ya kita progresnya dengan treatment warna. Jika bakat ikan itu di bunga, kita mentreatmentnya itu di faktor bunga gitu teman-teman ya. Jadi sebelum gitu, pilihlah ikan yang menurut kalian itu memang seret atau memang yakin dengan ikan tersebut teman-teman. Alhasil akan
ikan ini akan dirawat dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua adalah memilih ombyokan yang bagus serta memiliki genetik yang bagus ya teman-teman. Entah itu simet atau bukan, itu tidak apa-apa, tidak masalah teman-teman ya. Itu adalah faktor yang kedua. Nah, untuk faktor yang ketiga, setelah kita memilih bahanan progresan ikan Yana Maru Ilisandrum, tentunya kita akan merawatnya kan. Nah, perawatan ini yang kadang teman-teman itu lalai ataupun lupa ataupun dibiarkan gitu ya. Itu sayang sekali teman-teman, jangan ya, karena seperti apapun ikan kita, seperti apapun bentuk ikan kita, itu adalah anugerah untuk kita yang kita sayangi teman-teman. Jadi rawatlah senyaman mungkin, rawatlah kasih sayang mungkin ikannya teman-teman, yaitu dengan cara memberi makan dan mengganti air gitu ya. Itu adalah faktor dari yang berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk pakan di sini usahakan untuk memberikan makan yang berprotein tinggi atau cukup memenuhi kebutuhan nutrisi dari ikan kalian, agar ikan kalian ini mampu menghasilkan atau memberikan cabung serta pecah bunga ya teman-teman. Nah, untuk makan biasanya saya memberikan itu pakan hidup serta pelet ya teman. Pakan hidup apa bang? Nah, pakan hidup yang diberikan adalah bisa maggot, bisa cacing, bisa ulat Hongkong, bisa kecoa dubia, asalkan kalian tidak menggonta-ganti dari pakan tersebut. Kenapa bang? Kok bisa begitu? Iya, karena dengan menggonta-ganti pakan tersebut, ikan itu juga akan bingung teman-teman. Ya, kalau memang mau ganti siang sore itu nggak apa-apa ya, 2 macam makanan gitu. Kalau seminggu maggot, seminggu gini, itu kasihan ikannya. Jadi untuk progresan cabung dan bunga ini, ikannya itu akan bingung juga diberikan nutrisi ini. Jadi untuk mencerna makanan tersebut tuh akan lama teman-teman, jadi nutrisinya gitu ya. Nah, faktor selanjutnya yaitu sangat berpengaruh adalah air. Nah, kenapa saya berbicara air dari tadi ya, karena ini adalah salah satu faktor untuk progresan cabung dan pecah bunga teman-teman. Jadi air ini selama progres itu usahakan untuk tidak menggonta-ganti ya, karena jika teman-teman itu mengganti airnya akan berubah lagi pH-nya, berubah lagi adaptasi ikannya, seperti itu teman-teman. Bahkan ada nih yang tidak mengganti airnya itu berbulan-bulan. Nah, kenapa? Karena memang untuk progres ikan Channa Marul Lestarium di cabung dan bunga ini, menurut saya sendiri tuh tidak menggonta ganti air itu adalah yang lebih bagus teman-teman. Tapi melihat ikannya dulu ya. Jika ikan itu kuncup, dorsal atas bawah ekor itu kuncup, barulah kita mengganti airnya. Tapi tidak semuanya, hanya sedikit saja teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk saya dalam memprogres ikan Channa Marul Lestarium dalam treatment cabung dan bunga. Itulah beberapa faktor yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.